Kita beralih ke informasi terkait dengan penipuan terhadap ratusan mahasiswa di Bogor, Saudara. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih menyebut kasus penipuan dan penggelapan berkedok investasi dan pinjaman online bisa masuk dalam perkara pidana dan juga perdata. Yenti Ganarsih menyebut tindak penipuan investasi oleh tersangka masuk dalam perkara pidana. Sementara keterlibatan perusahaan peminjam online memberi pinjaman dengan tenor yang singkat kepada mahasiswa ini masuk dalam perkara perdata. Menurut rencana pihak Polres Bogor baru akan memanggil keempat platform peminjam online ini sebagai saksi. Masalah perdatanya adalah bagaimana para mahasiswa ini membayar, bagaimanapun juga dia kan pinjam, ya kan, pinjam. Tapi kita lihat berapa yang harus dibayar oleh mahasiswa. Kita lihat berapa bunganya, tinggi sekali apa tidak, ya. Kenapa tenornya begitu singkat? Kan kepada OJK legal pun itu sudah sangat tidak adil dan sangat menyengsarakan orang-orang yang pinjam secara legal kepada pinjol itu. Polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka kasus penipuan investasi yang membuat ratusan mahasiswa di Bogor, Jawa Barat terjerat pinjaman online. Tersangka SAN mengaku sudah melancarkan aksinya sejak Februari karena terlilit hutang. Tersangka menjanjikan keuntungan 10-15% dari investasi toko online yang ditawarkan. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan menawarkan kerjasama pencairan dan kerjasama bisnis pada marketplace atau toko online yang diakui itu adalah milik dari si tersangka. Nah, pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online tersebut. Selain iming-iming keuntungan yang menggiurkan, tersangka juga menggiring korban untuk mengajukan pinjaman online. Ada 4 aplikasi pinjol legal dan berizin yang digunakan pelaku untuk menipu ratusan korban. Polisi menyebut total kerugian yang dialami para korban mencapai 2,3 miliar rupiah. Sedangkan kerugian yang dialami mahasiswa IPB mencapai 900 juta rupiah. Untuk bisa ikut di investasi ini, rata-rata para mahasiswa mengajukan pinjaman online 2 juta sampai 16 juta rupiah. Dan kini mereka harus menanggung tagihan yang jumlahnya berkisar 3 juta hingga 13 juta rupiah. Polisi terus mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus penipuan ini, termasuk memeriksa aplikasi pinjol dan pemilik toko online. Sebagai tindak lanjut, Polres Bogor Kota juga akan membuka posko pengaduan mahasiswa korban pinjaman online. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, setelah penangkapan tersangka penipuan, lalu bagaimana dengan nasib ratusan mahasiswa yang menjadi korban? Saat ini sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, koordinator korban penipuan yang juga orang tua korban, Ibu Dewi Aryani. Selamat malam, Bu Dewi. Selamat malam, Mas. Bu Dewi turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Anda dan juga anak Anda tentunya. Lalu apa informasi terakhir dari polisi terkait dengan kasus ini, Bu Dewi? Dari pihak kepolisian mungkin sekarang masih dalam tahap penyidikan ya, Mas, ya. Meminta keterangan para saksi mungkin ya. Karena kan ini saksinya juga banyak sekali ya, saksi dan korban. Saksi juga sekaligus menjadi korban. Baik, kemudian informasi terakhir apa yang disampaikan oleh polisi? Untuk saat ini sih belum ada ya ke saya, mungkin ke kuasa hukum saya. Kebetulan hari Senin mungkin saya dan kuasa hukum juga beberapa korban akan sudah mendapatkan panggilan ke Polresta. Baik, kemudian ini kan pelaku sudah ditangkap, Bu Dewi, sehingga jalur pidana yang akan ditempuh sementara. Lalu bagaimana dengan harapan para korban agar uang ini yang telah disetor kepada pelaku ini bisa kembali, Bu Dewi?
Keinginan para korban untuk saat ini sih pastinya uang yang sudah dibayarkan bisa kembali. Kemudian yang paling utama adalah tagihan-tagihan yang sekarang sedang berjalan itu, mmm, sebagai korban, sebagai perwakilan korban ya inginnya dihapuskan gitu. Karena kan uang-uang yang masuk ini, kebanyakan ini masuknya ke pelaku gitu. Mhm. Dan juga tidak adanya kemampuan untuk membayar untuk saat ini, para korban ini kan statusnya masih kebanyakan mahasiswa, juga ada juga umum pun juga hanya sekedar kerja part-time gitu, Mas. Jadi untuk kemampuan membayar saat ini, belum ada gitu. Mhm mhm. Sudah dicek berapa yang harus dibayarkan oleh pelaku, Bu? Macam-macam, Mas, Mhm mhm. bervariasi nilainya. Jadi tergantung, limit mungkin ya, Heeh. Oke, gitu, kemudian Mas. Bu Dewi, kalau kita lihat ini kan, masuk jalur pidana. Kalau menurut beberapa pakar yang menyatakan bahwa kalau jalur pidana ini akan sulit begitu untuk pengembalian, uang yang telah dipakai oleh pelaku. Apa langkah? Apa sudah dapat informasi seperti ini, Bu Dewi? Saya belum dapat, Mas, karena kan sekarang saya yang masih, ngurusin untuk urusan ke pidana dan Mhm. yang menjadi, eee, apa namanya, PR kita sekarang ini kan lebih utama ke bagaimana cara, membayar tagihan-tagihan ini gitu. Karena kan memang sangat, untuk saat ini memang kami tidak sanggup membayar gitu kebanyakan kan mahasiswa ini apalagi gitu. Begitupun juga kami dengan orang tua gitu. Mhm. Jadi yang kami minta ini sekarang dalam hal ini, semoga pemerintah dapat membantu memberikan solusi untuk kami para korban, dari kejaran debt collector dan tagihan-tagihan yang, kami dapatkan ini semoga ada keringanan paling tidak Mas, dari pihak, pinjaman ini. Mhm. Menurut pakar bahwa ada kemungkinan, kasus ini bisa juga dibawa ke ranah perdata begitu, sehingga uangnya juga bisa dikembalikan kepada korban. Ada rencana ataupun sudah ada upaya ke sana, Bu Dewi? Belum Mas, belum, kebetulan, untuk langkah ke sana ke perdata belum ya Mas ya. Mhm. Kami masih fokus untuk, bermediasi ataupun kami, mencari solusi-solusi lain untuk mencari jalan keluar dari jeratan tagihan-tagihan ini ke anak-anak kami ini Mas. Solusi-solusinya jadi berarti saat ini fokusnya untuk tidak membayar sisa cicilan ya? Ya begitu Mas. Mhm mhm. Kemudian yang kita ketahui juga rencananya, nanti akan ada, platform peminjam online ini juga akan dimintai keterangan, sebagai saksi oleh polisi. Harapan Anda seperti apa ketika dimintai keterangan ini? Harapan kami sih sebagai korban meminta kebijaksanaan. Karena Mhm. kan memang kami ini sudah, ditetapkan tersangkanya pun sudah gitu kan. Juga, eee, ke atas ketidakmampuan para korban ini untuk membayar, ya kami meminta untuk kebijaksanaannya bagaimana gitu. Oke, nanti kita lihat seperti apa ya, nanti solusi yang diharapkan dari Bu Dewi selaku koordinator dari, para korban, sekaligus orang tua korban dari para, korban para tersangka penipuan pinjaman online yang terjadi di Bogor. Terima kasih Bu Dewi Aryani telah bergabung Oh, bersama kami di Kompas Malam. oke Mas, sama-sama.